Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang paragraf. Apakah ada yang tahu apa itu paragraf? Jadi, paragraf adalah kumpulan atau rangkaian kalimat yang saling berhubungan antara satu sama lain dan membentuk sebuah ide atau gagasan baru. Syarat-syarat paragraf terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan adalah suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas dan hanya mengandung satu tema atau gagasan utama. Syarat paragraf yang kedua yaitu koherensi. Koherensi adalah kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lain pembentuk paragraf tersebut. Dan syarat yang terakhir atau ketiga yaitu kelengkapan atau kecukupan pengembangan paragraf. Suatu paragraf dikatakan lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Jenis-jenis paragraf dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat dan tujuan, berdasarkan letak kalimat utama, dan berdasarkan bentuk unit tulisan atau sifat isinya. Jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuan yang pertama ada paragraf pembuka, yaitu paragraf yang mengawali sebuah penulisan karangan dengan mengantarkan pokok permasalahan pada bagian pendahuluan karangan. Paragraf berdasarkan sifat dan tujuan. Yang kedua ada paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah semua paragraf yang terdapat di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang dimaksudkan untuk mengakhiri karangan yang di dalamnya terdapat sebuah kesimpulan. Selanjutnya adalah jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama yang dapat dibagi menjadi paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf gabungan, paragraf tanpa kalimat utama, dan paragraf generatif. Pertama, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama yaitu paragraf deduktif adalah paragraf yang dikembangkan dengan metode berpikir deduktif atau dari umum ke khusus. Yang kedua, paragraf induktif adalah paragraf yang dikembangkan dengan metode berpikir induktif atau dari khusus ke umum. Yang ketiga adalah paragraf gabungan, yaitu paragraf yang kalimat topiknya terletak pada bagian awal dan akhir paragraf. Keempat, paragraf tanpa kalimat utama adalah paragraf yang tidak mempunyai kalimat utama atau pikiran utama tersebar di seluruh bagian paragraf. Dan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama yang terakhir yaitu paragraf generatif. Paragraf generatif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Selanjutnya yaitu paragraf berdasarkan bentuk unit tulisan atau sifat isinya dapat dikelompokkan atau dibagi menjadi 5 bagian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menuliskan suatu objek sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang dimana isinya ceritakan suatu peristiwa sehingga membuat pembaca menjadi terhibur. Keempat, paragraf persuasi, yaitu paragraf yang isinya dapat mempengaruhi pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi uraian
atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi tambahan pada pembaca. Selanjutnya yaitu ada pola pengembangan paragraf yang terdiri dari pola runtutan ruang dan waktu, pola klasifikasi, pola susunan sebab akibat, pola susunan perbandingan, pola analogi, pola susunan ibarat, pola definisi luas, pola contoh atau ilustrasi, dan pola klimaks dan anti klimaks. Sekian dan terima kasih.